Kita ketemu lagi di mata kuliah pemeriksaan jalan jembatan dan lereng. Masih di topik pemeriksaan jembatan. Kali ini kita masuk ke topik pemeriksaan inventaris dan pemeriksaan rutin. Jadi ini sudah mulai masuk ke istilahnya inti dari topik pembahasan kita, yaitu pemeriksaan jembatan. Kalau kemarin kan baru prolog, pendahuluan, pengenalan bagian jembatan dan sebagainya. Nah, kita mulai masuk ke praktek atau teknis pemeriksaan jembatan. Yang pertama yaitu pemeriksaan inventaris. Saya share screen langsung ya. Oke. Jadi pemeriksaan inventaris itu merupakan salah satu bagian dari pemeriksaan jembatan. Sebentar. Ini kok. Pin. Oke. Jadi nantinya ada beberapa pemeriksaan jembatan, yaitu yang pertama ini pemeriksaan inventaris. Pemeriksaan inventaris, kemudian nanti pemeriksaan rutin, selanjutnya pemeriksaan detail dan pemeriksaan khusus. Oke, untuk tujuan pembelajaran khususnya, nanti kita diharapkan untuk mampu menjelaskan dasar dan tujuan pemeriksaan inventaris serta pelaksanaan dan urutannya. Kalau yang menjelaskan nama dan kode elemen jembatan ini kemarin sudah ya, yang di topik sebelumnya. Kemudian nanti kita diharapkan juga mampu untuk melaksanakan pengisian formulir pemeriksaan inventaris. Baik itu bentuknya formulir yang konvensional, yang masih pakai kertas, maupun nantinya mungkin yang sudah menggunakan aplikasi. Oke, lanjutkan. Untuk tujuan pembelajaran umumnya nanti kita diharapkan dapat memahami dan mampu melaksanakan pemeriksaan inventarisasi jembatan dan pemeriksaan rutin serta pengisian formulir-formulirnya. Ini sama. Oke, di urutannya seperti ini. Jadi di atasnya ada pemeriksaan jembatan, kemudian ada inventarisasi, rutin, detail. Maaf. Untuk yang khusus memang kadang itu tidak masuk dalam, bukan kadang ya. Untuk pemeriksaan khusus memang tidak masuk dalam siklus di pemeriksaan jembatan. Atau kalau di Bina Marga itu istilahnya Bridge Management System, BMS. Karena itu pemeriksaan khusus itu dilakukan insidensial atau kalau dibutuhkan aja. Ya, nantinya kemudian database jembatan menghasilkan database jembatan dengan nilai kondisi. Nilai kondisinya itu yang akan menentukan penanganan dari jembatan. Misalnya akan ditangani rutin. Itu yang kondisi apa? Kondisi 0 atau kondisi 1. Itu masuknya pemeliharaan rutin. Untuk nilai kondisi Untuk nilai kondisi 2 nantinya akan menghasilkan pemeliharaan berkala.
Itu nilai kondisi 3 dan nilai kondisi 4 nantinya penanganannya mungkin ada perkuatan atau penggantian elemen-elemen. Nah, ini bisa diusulkan pemeriksaan khusus di sini. Kalau nilai kondisinya sudah 5, ini kemungkinan besar jembatannya sudah tidak berfungsi, jadi harus dilakukan penggantian atau penanganan besar pada jembatan. Misalnya penggantian lantai atau penggantian struktur utama dan sebagainya. Oke, next. Untuk pemeriksaan inventaris atau inventarisasi itu dilakukan umumnya 1 kali saja dalam seumur hidupnya jembatan itu. Biasanya dilakukan pada awal setelah selesai pembangunan jembatan. Jadi begitu selesai jembatan itu dibangun, pemeriksaan inventarisasi ini seperti akte kelahiran istilahnya gitu. Jadi setiap orang yang lahir kan dibuatkan akte kelahiran itu. Nah, ini untuk jembatan juga gitu. Atau untuk jembatan yang misalnya sama sekali belum pernah dilakukan inventarisasi. Misalnya kelewat, padahal jembatannya udah cukup lama berdiri gitu, udah ada. Nah, tiba-tiba ketahuan, loh kok ada jembatan di sini, di database kita nggak ada. Nah, itu langsung dilakukan inventarisasi. Kemudian kapan dilakukan lagi inventarisasi jembatan itu? Yaitu ketika terjadi perubahan besar ini tentunya. Perubahan besar pada jembatan. Contohnya apa? Yang dulunya lebar jembatannya cuma 3 meter misalnya. Karena kondisi lalu lintasnya sudah sangat padat karena volumenya tinggi, maka dilakukan pelebaran pada jembatan. Bukan ini ya, bukan duplikasi ya. Kalau duplikasi tentunya yang diinventaris jembatan yang baru. Tapi kalau pelebaran jembatan yang dilakukan inventarisasi adalah jembatan yang lama. Nah, itu dilakukan inventarisasi lagi setelah selesai dilakukan pelebaran jembatannya. Karena apa? Karena lebar jembatannya udah beda dengan yang data inventaris yang dulu, yang awal gitu. Atau kalau ada penambahan panjang jembatan atau penambahan bentang jembatan gitu, itu dilakukan juga pemeriksaan inventarisasi. Sebentar, saya matikan. Jadi misalnya ada suatu jembatan yang sungainya itu melebar. Jadi mungkin kalian kepikiran ya, apain jembatan kok ditambah panjang, tambah bentangnya itu. Nah, itu sangat memungkinkan. Contohnya ada sungai yang karena kondisi alam itu sungainya itu melebar. Jadi otomatis jembatannya ikut ditambah panjangnya atau ditambah bentangnya. Atau jembatannya itu melintas di atas rel kereta api. Nah, dulunya satu track atau satu rel, satu jalur gitu misalnya. Ternyata dibangun double track. Pernah dengar ya double track, pembangunan double track kereta api itu. Nah, otomatis kan butuh space lebih lebar lagi. Nah, jembatannya kita yang melintas di atas rel itu tentunya harus ditambahi panjangnya atau tambah bentangnya. Kalau enggak nanti keretanya nggak bisa lewat kan. Atau ketika suatu jembatan tadi kondisinya sudah sampai nilai kondisi 4 atau mungkin bahkan 5, nah itu harus dilakukan perbaikan yang tarafnya cukup besar, misalnya rehabilitasi atau penggantian elemen utama jembatan. Contohnya apa? Misalnya gini, dulu lantainya itu kayu, jembatannya lantainya kayu, karena sudah kropos, terus pemerintah punya anggaran lebih, lantai kayunya diganti dengan lantai beton misalnya. Nah, itu kan sudah merubah data inventaris jembatan yang sebelumnya. Makanya dilakukan inventarisasi ulang setelah lantai jembatan yang sebelumnya kayu tadi dirubah menjadi beton.
Contohnya seperti itu. Tapi mungkin nggak kita bahas terlalu detail ya, nanti panjang banget itu. Kalau ada yang tanya aja langsung nanti tanyakan. Oke, saya lanjutkan. Nah, pemeriksaan ini materi yang saya share ini sebenarnya ada semua di dokumen pemeriksaan jembatan tahun 2012. Cuman di sini saya rubah posisi penyampaiannya, urutannya supaya lebih mudah memahaminya, karena ada keterikatan antar bab ini dengan bab sebelumnya. Jadi kalau baca yang di pedoman itu, kalau menurut saya agak harus bolak-balik halaman itu. Nah, di paparan ini saya urutkan gitu. Ada semua, mungkin kalau yang sudah baca akan sangat terbantu untuk memahami materi kita kali ini. Oke. Oke, jadi inventarisasi atau pemeriksaan inventarisasi itu dilaksanakan untuk mencatat data-data administrasi yang saya bilang tadi, kayak akte kelahiran orang. Jadi kita itu kalau nantinya kita di Bina Marga gitu, itu seperti kantor catatan sipil untuk jembatan, jalan, semua yang dibangun, infrastruktur semua yang dibangun oleh pemerintah. Nah, itu kita bersifat seperti itu. Mencatat, oh ini ada jembatan baru ini. Nah, kita catat administrasinya, data administrasi, dimensinya, materialnya apa, termasuk kondisinya. Karena itu tadi, mungkin jembatan yang kita inventaris ini bukan jembatan baru. Bisa saja itu jembatan yang sudah lama, yang belum sempat diinventaris, atau yang sudah dilakukan penggantian elemen utamanya. Misalnya lantainya diganti total kayak tadi, dari kayu dirubah menjadi beton, tetapi elemen lainnya misalnya kayak perletakannya, rangka utamanya itu nggak diganti, pilarnya nggak diganti, abutmennya nggak diganti, tentu nilai kondisinya nggak mungkin nol seperti jembatan yang baru dibangun sama sekali. Jadi kalau kepikir, nah ngapain nilai kondisi jembatan harus diperiksa, harus dicatat saat pemeriksaan inventaris? Ya karena itu tadi, nggak semuanya itu jembatan baru. Yang kalau jembatan baru kan kita dengan santainya bisa menganggap nilai kondisinya nol semua karena baru. Meskipun kita harus tetap memeriksa ya. Tapi kalau jembatan yang lama nggak mungkin semuanya nol nilainya, kecuali yang memang elemennya telah mengalami penggantian sebelum inventarisasi itu dilaksanakan. Oke, jadi semua jembatan diinventaris, termasuk yang jembatan di atas lintasan kereta api tadi yang saya sebutkan. Dan gorong-gorong yang memiliki panjang 2 meter atau lebih juga harus dilakukan pemeriksaan inventarisasi. Yang dicatat apa aja dalam pemeriksaan inventarisasi itu? Yang pertama, nomor, nama, dan lokasi jembatan. Kemudian diukur juga dimensi-dimensi jembatannya. Jenis jembatannya, lintasannya apa, sungai, selat, atau rel kereta, dan sebagainya. Termasuk juga tanggal atau tahun pembangunannya. Tanggal itu biasanya kalau kita benar-benar tahu setelah diresmikan, nah itu kita bisa dapat tanggalnya itu. Tapi kalau yang tadi yang tiba-tiba nemu jembatan belum ada di database lalu kita inventaris, cukup tahun pembangunannya aja yang dicatat. Kemudian ada juga batas-batas muatan, batas fungsional lainnya, misalnya batas ketinggian, batas lebar, dan sebagainya. Kemudian data-data lainnya, misalnya kalau jembatan ini ditutup
atau tidak difungsikan sementara, misalnya mau diganti, nah itu jalan memutar atau detornya ada apa enggak gitu. Kalau ada, berapa jaraknya, termasuk nanti juga data banjir tertinggi dan gambar speed drawing. Oke, saya lanjutkan. Peralatan dan bahan untuk pemeriksaan inventaris ini cukup banyak. Ini kalau mau lengkap seperti ini. Tapi yang utama kalau sekarang ini GPS itu perlu. Paling enggak kita pakai GPS di HP kita. Kalau mau lebih akurat ya pakai GPS handheld. Tapi nggak perlu juga pakai GPS geodetik karena kita nggak melakukan pengukuran. Kemudian ini yang pertama ini diperlukan formulir laporan pemeriksaan inventarisasi. Kalau sekarang kita sudah menggunakan di Bina Marga utamanya sudah menggunakan aplikasi. Jadi formulir itu tidak mutlak kecuali nanti kita di suatu instansi yang tidak menggunakan aplikasi itu. Ini pakainya formulir. Formulirnya banyak jenisnya, tipenya, tapi yang sesuai dengan pedoman yang kita pelajari ini isinya tertentu, tidak bebas lah, istilahnya gitu. Oke, kamera perlu nanti karena kita harus selain mencatat data-datanya, kita harus mencatat atau merekam kondisi atau foto dari jembatan. Kemudian alat pengukur jarak utamanya ya meteran yang 5 meter, 10 meter atau yang 50 meter atau 100 meter. Nah, kenapa di situ ditulis ada teodolit dan rambu ukur? Ini karena jembatan yang kita inventaris itu tidak semuanya bisa diukur dengan meteran yang misalnya 100 meter kan ada itu. Nah, kalau yang jembatannya sampai 500 meter atau mungkin kayak Suramadu yang sudah kilometer ya jaraknya, itu kita nggak mungkin pakai meteran. Jadi perlu alat ukur lainnya itu. Kemudian alat penentu lokasi jembatan. Nah, ini kenapa sih harus didata pakai GPS atau pakai odometer kendaraan itu, apalagi itu odometer kendaraan itu. Jadi kalau kita jalan dari suatu kota yang kilometernya 0, pas kita sampai di jembatan itu jaraknya berapa kilometer, itu menandakan posisi jembatannya. Jadi selain dicatat koordinat globalnya, juga dicatat jarak kilometer dari kilometer 0 kota terdekat. Itu nanti yang akan memberikan informasi jembatannya supaya tidak keliru dengan jembatan lainnya. Karena jangan kaget nantinya itu ada jembatan yang namanya sama persis, itu ada, terutama yang melintasi sungai yang sama. Oke, kemudian skop ini nggak harus, tapi ya kalau ada silahkan. Ini untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di jembatan, supaya kalau kotorannya itu menutupi elemen-elemen tertentu jembatan, harus dibersihkan dulu supaya kita tahu elemen apa yang ada di situ, bahannya apa, kondisinya seperti apa, dan bisa difoto juga. Kalkulator ini ada di HP. Ini untuk ini. Misalnya pengukuran tadi, kita mengukur panjang jembatan, meteran kita cuman yang 50 meteran atau yang 10 meter gitu, tapi ternyata panjang jembatannya 250 meteran. Kan harus ditambahkan gitu. Ini lengkapnya seperti ini, tapi sebaiknya memang lengkap, tapi ya nggak mutlak. Termasuk laporan data lalu lintas dan ruas jalan. Ini nanti kalian pelajari di mata kuliah ini juga ada perhitungan lalu lintas. Jadi kenapa harus ada data lalu lintas? Ini efeknya ke tadi, apakah jembatan ini sudah terlalu sempit atau masih bisa dilewati dengan lancar oleh kendaraan yang lewat itu.
hubungannya dengan itu. Oke, tidak lupa kita harus, nah ini kamera tadi fungsinya untuk mengambil foto jembatan, tampak depan, tampak samping, terus kalau ada kerusakan dan masalah. Nah, kalau sekarang umumnya sudah nggak cuma pakai foto, pakai drone juga, jadi bisa ambil foto dari macam-macam angle, termasuk dari tampak atas jembatan bisa. Karena kebayangkan tampak samping jembatan tuh ngambilnya di mana coba? Di atas sungai kan berarti, atau di atas rel kereta. Nah, paling gampang ya pakainya drone. Oke, next ya. Ini ada peralatan lagi yang diperlukan. Ini mungkin untuk termasuk yang keamanan, sepatu boot, tangga kalau diperlukan. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, saya next. Peralatan tambahan, nah ini sesuai kebutuhan. Kalau misalnya jembatannya itu di atas sungai yang cukup lebar. Biasanya di Kalimantan, Sumatera, Papua itu banyak itu. Di Jawa juga ada yang jembatannya di atas sungai yang cukup lebar kayak di Serayu, Bengawan Solo itu. Itu kadang kita memeriksa jembatannya itu dengan perahu juga atau apa? Kalau sekarang ya nggak harus perahu, bisa pakai drone tadi. Karena risikonya juga kalau pakai perahu, kalau sungainya arusnya tenang sih nggak masalah ya. Kalau arusnya deras itu agak risiko. Terus scaffolding juga mungkin diperlukan kalau kondisi jembatannya misalnya pilarnya sangat tinggi atau abutmennya sangat tinggi. Untuk kita lihat misalnya mau lihat perletakannya, nah itu kan harus, kalau mau dari bawah ya pakai scaffolding atau scaffolding yang dari atas itu, kayak gondola istilahnya gitu. Oke, untuk penunjang keamanan standar, rompi, helm, terus rambu-rambu lalu lintas juga perlu karena kita mungkin inventarisasi jembatan pada jembatan yang mungkin sudah open traffic, yang sudah dilalui oleh lalu lintas. Jadi untuk keamanan pemeriksa jembatan maupun keamanan pengguna jalan sebaiknya pasang rambu lalu lintas, kerucut atau kon itu mutlak. Kalau perlu misalnya kita kendaraan untuk survei kita berhenti di jembatan ya mungkin harus ada flagman atau pengatur lalu lintasnya. Jangan lupa rompi pelampung ya sama tali pengikat atau lanyard. Ini untuk kondisi yang ekstrim ya. Oke, next. Nah, pemeriksaannya kita menggunakan secara umum formatnya seperti ini. Ada nama jembatan, nomor jembatan. Ini ada juga nomor jembatan lama. Misalnya dulu sudah ada namanya di papan nama jembatan itu kan kadang sudah tertulis itu. Nah sekarang ternyata ada format penomoran jembatan baru. Nah itu kita gunakan yang format baru tapi tetap mencatat nomor jembatan lama. Kenapa? Karena nanti untuk merekam historisnya. Historis dari jembatan itu. Kayak inilah istilahnya apa ya? BPKB itu ya. Kalau di situ kan ada keterangan pemilik lama, mungkin ada nomor kendaraan yang lama, terus nomor kendaraan yang baru misalnya ganti angkanya, misalnya sekarang mau pakai yang nomor cantik gitu kan. Oke, terus dicatat juga provinsi kabupaten. Ini nanti kita jelaskan detail habis ini, langsung aja. Nah, yang pertama ini nama jembatan. Nama jembatan yang akan diinventarisasi itu dicatat di sini, ditulis atau diketik kalau pakai aplikasi. Yang pertama kita lihat dulu di papan nama jembatan itu kan ada namanya. Terus kita cocokin sama daftar jembatan yang sudah ada. Jadi
di awal tadi sudah dijelaskan kalau survei itu bawa database jembatan. Jadi kita cocokin, namanya benar nggak ini, terus nomor jembatannya sama nggak, posisi kilometernya sama nggak, atau koordinatnya mungkin sama nggak. Karena mungkin kejadian di posisi yang sama itu nama jembatannya beda. Atau nama jembatannya sama tapi kilometernya kok beda dengan ukuran yang sekarang, atau koordinatnya beda. Nah itu nanti kita update di inventaris jembatan. Oke, next ini. Data administrasinya seperti ini. Nah, di sini ada koordinat. Ini bisa kita dapatkan dari GPS tadi. Kemudian provinsi, kabupaten, kota kita tuliskan, misalnya provinsi Jawa Tengah, kota Semarang. Kemudian di sini ada dari ini misalnya kalau kita di sekitar Semarang ini kilometernya umumnya dari Semarang. Jadi dihitung dari Semarang. Jadi di sini tulis Semarang SMG, disingkat gitu. Terus kilometernya tadi pakai odometer di mobil. Odometer tahu ya, yang itu di speedometer itu, atau di kendaraan apapun kan ada itu. Kecuali kalau speedometernya udah mati ya, jangan digunakan. Sekarang sudah bisa pakai ini Google Maps. Kita ukur jaraknya dari titik 0 Semarang ke lokasi jembatan tuh berapa kilometer. Jadi nanti tulisannya SMG, terus bawahnya ini plus sekian kilometer. Jadi itu menandakan posisi jembatannya adalah sekian kilometer dari kota Semarang. Oke, ini ada tanggal pemeriksaan juga. Tanggal pemeriksaan jembatannya kapan, tulis lengkap, tanggal, bulan, tahun. Kemudian nama pemeriksa dan nomor pegawai atau nomor apa, nanti kalau kalian praktek berarti pakai NIM ya. Terus tahun pembangunannya kapan? Tahun pembangunan jembatan itu. Ada juga nilai traffic. Nilai traffic ini tadi dari data traffic counting termasuk yang ADT ini. Oke, next. Nomor jembatan. Kalau sesuai pedoman ini nomor jembatan yang sekarang itu ada 16 karakter. Ada huruf, ada angka. Nanti kita jelaskan setelah ini. Oke, langsung next saja. Nah, ini tadi yang saya jelaskan kenapa disebut kota atau kabupaten asalnya selain provinsi ya. Provinsi terus kotanya mana? Misalnya ini Semarang. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Kalau di sini kilometer nolnya di kota asal ini, Semarang kilometer 0. Nah, posisi jembatan ini di posisi berapa kilometer dari Semarang tadi gitu. Karena nantinya akan ada banyak jembatan yang lainnya sebelum jembatan ini dan setelah jembatan ini yang kilometernya kemungkinan pasti akan beda. Jadi itu salah satu penanda. Jembatan ini di kilometer sekian, selain data koordinat GPS. Ngitungnya gini ya, ini kota asal, terus ini kilometernya nambah terus, kilometer besarnya ke arah sana terus itu. Oke, next. Nah ini contoh pengisian nomor jembatan. Misalnya ini, kita di kota Semarang. Nah, silahkan cari referensinya ini atau nanti saya share lah ya. Ini ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor berapa ini? Oke, nanti filenya saya udah ada ini. Tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. Di situ ada kode semua kota dan kabupaten se-Indonesia. Nah, 4 digit kode dari kota atau kabupaten ini kita gunakan di 4 kota awal ini. Karena ini di pedoman tadi menulis 4 angka pertama menunjukkan kabupaten atau kota sesuai dengan penomoran dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, ini saya
Saya ambilkan nomornya dari ini. Oke, next. Ini jelas ya, gampang ini. Ini mungkin ada di ini, nomor KTP kalian tuh ada tuh. Kode 3374 kalau Semarang tuh. Oke, next. Setelah 4 digit kode kota atau kabupaten tadi, kota atau kabupaten di mana jembatan itu berada ya. Berikutnya ada satu angka yang menunjukkan status jalannya. Nah, misalnya jalan yang kita periksa, jembatan yang kita inventaris tadi itu berada di ruas jalan nasional, maka kita tulis kodenya 1. Kalau jalan provinsi ya 2, kabupaten 3, dan seterusnya. Jadi jangan bingung, jangan confuse. Loh, ini kan masuk di Kota Semarang jembatannya, jalannya di Kota Semarang. Kota Semarang di Provinsi Jawa Tengah. Kenapa jalannya nasional? Ya memang ada jalan nasional yang masuk di provinsi dan kota atau kabupaten karena menghubungkan dengan pusat-pusat kegiatan nasional. Oke. Kalau sekarang kita bisa mengidentifikasi apakah jalan itu nasional, itu caranya gampang. Kita lihat marka jalannya, marka tengah itu terutama. Kalau warnanya orange atau amber atau kuning, bukan putih ya, itu berarti jalan nasional. Salah satu ciri jalan nasional. Oke, ini gampang. Next, berikutnya 3 angka berikutnya menunjukkan nomor ruas jalan. Nah, ini disesuaikan dengan nomor ruas jalan pada sistem jaringan jalan. Nah, carinya di mana? Nah, ini ada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 246 tahun 2015. Ini yang terakhir setahu saya, belum, harusnya sekarang sudah muncul lagi karena tiap 5 tahun sekali itu ada updating penetapan ruas jalan. Oke, contoh ini di Semarang di Jalan Setiabudi, kalau kalian jalan ke arah Patung Diponegoro sana, terus misalnya ke arah apa itu? Mau ke arah Jogja atau mau ke Kota Semarang, itu kan lewat Jalan Setiabudi itu. Nah, di situ ada kodenya ini. Nomor ruasnya 091. Ini salah ini. Bentar. Saya rubah dulu posisinya. Nah, ini yang 091, yang 3 angka ini didapat dari sini, nomor ruas 091. Oke, sebentar saya colokin kabel dulu. Oke, di sini ada 091, kodenya seperti itu. Kita masukkan di 3 kotak ini. Mungkin ada yang mengamati di sini ada 091-nya ada 3 ya. Oh, ini 091, 091, 091. Nah, di sini kita masuk ke situ. Nah, ini karena ini ruasnya masuk dalam kota, umumnya diberi kode setelah nomor ruas tadi itu ada kode angka lagi dan kode huruf. Misalnya yang ini masih Jalan Setiabudi Semarang, ruasnya 091, ini sama dengan Jalan Tengku Umar, Jalan Anton Sujarwo. Cuman di belakangnya ada kode lagi 17, 18, 19 dan K. K ini setahu saya kode untuk
ruas jalan yang di dalam kota atau di dalam ibu kota kabupaten. Gambarannya seperti ini. Ini ada di pedoman juga. Misalnya ini, awal ruasnya di sini. Awal ruas ini, terus ini ada jembatan 1, jembatan 2. Nah, ternyata terus masuk kota. Di dalam kota ini banyak ruasnya. Mungkin beberapa ruas itu masuk jalan nasional. Ini kan SK Menteri tentang penetapan ruas jalan nasional ya. Nah, untuk ruas yang ini masuknya ruasnya sama 091 tapi kodenya udah beda. Yang ini mungkin yang 17, ini yang 18, ini yang 19. Nah, gambarannya seperti itu. Terus nanti udah keluar kota sudah satu ruas jalan lagi, nggak terpisah. Itu udah nggak ada kode tambahan ruas tadi. Oke itu, jadi nomor jembatan ini selain tadi ada kode kabupaten kota, ada kode status jalan, ada juga kode ruas jalannya di mana. Oke, lengkap sekali untuk jembatan ini. Berikutnya 3 angka yang seterusnya adalah menunjukkan nomor urut jembatan sesuai dengan urutan jembatan pada ruas jalan tersebut. Mulai dari kilometer kecil atau dari awal ruas hingga kilometer ujung atau kilometer besar. Ini gampang. Kalimatnya mungkin agak bertele-tele, tapi sebenarnya cuma gini. Ini awal ruas. Ini akhir ruas. Antara awal dan akhir ruas itu ada berapa jembatan? Misalnya ini ada satu jembatan yang awal ini, ya udah kita beri nomor 001. Udah sesimpel itu. Kemudian di di jembatan berikutnya, misalnya ini ada sungai kedua, ini diberi kode nomor juga 002. Terus ini yang hijau ini misalnya belum ada ya. Belum, karena ini sungai tambahan. Ini waktu awal inventarisasi ini dianggap belum ada. Di sini kita abaikan dulu. Berikutnya jembatan kereta api. Urut dari awal ruas tadi itu jembatan ketiga adalah di atas lintasan kereta api. Nah, ini kita beri kode 003. Urut ya, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai menjelang akhir ruas ternyata masih ada satu jembatan lagi di atas jalan besar. Nah, ini jembatan terakhir tadi karena hanya ada 4 jembatan maka kita beri kode 004. Seperti itu. Nah, ternyata di sini ada sungai baru. Kok bisa ada sungai baru? Bisa, kondisi seperti itu ada. Misalnya apa? Karena banjir, pemerintah memutuskan dibuat satu kanal. Kayak banjir kanal itu sebenarnya itu sungai buatan, kalau pernah dengar. Sungai buatan yang tiba-tiba kita buat gitu. Nah, kalau ada sungai tambahan seperti ini yang tiba-tiba ada, atau misalnya ini dibuat jalan jalan lagi di sini, simpangan dengan jalan existing, tapi nggak mau persimpangannya sebidang, harus dibuat tidak sebidang. Makanya ini jembatan dibuat di sini dibuat flyover, maaf. Atau ini ada jalur kereta api atau apalah yang membuat jalan di sini harus dibuat jembatan. Maka jembatan tambahan di sini tadi tidak ditulis atau tidak dinomori sesuai urutannya dari awal ini tadi 3 ya harusnya ya kan 1, 2, 3. Tapi karena di sini sudah dinomori 3 dan seterusnya, maka jembatan yang baru tadi diberi nomor 002 juga. Jadi ada 1, 2, 2, 3, 4. Lah apa nggak bingung Pak? Kan ini sudah ada 002. Nah, jawabannya setelah ini. Nah, ini gambarnya seperti ini.
setelah nomor urut jembatan tadi ada satu kode lagi, satu angka yang menunjukkan nomor kalau jembatan itu ternyata jembatan tambahan. Ini mengantisipasi tadi pertanyaan. Ini kan udah ada 002 lagi di sini. Oh, ini ketutup ya. Sorry, sebentar. Saya perbaiki dulu. Nah, ini tadi jembatan pertama di Sungai Satu tuh kodenya 001, 002, 00. Nah, ini ada sungai tambahan atau jembatan tambahan. Jadi di sini jembatannya itu kodenya 002 tetap. Yang lain tetap ya 003, 004. Terus karena dia jembatan tambahan atau karena ada sungai tambahan tadi diberi kode tambahan, yaitu kode kalau di sini 4. Nah, 4 itu dari mana? 4 itu didapat dari jarak antara jembatan sebelumnya tadi yang nomornya sama, urutannya sama 002 dengan lokasi jembatan yang baru ini, yang jembatan tambahan tadi. Itu berapa kilometer? Kalau menurut pedoman ini penentuan kode tambahannya seperti itu. Jadi kalau jaraknya 4 km ya di sini kita beri kode nomor tambahan ini 4. Kalau enggak bulat gimana? Ya dibulatkan aja ke atas. Misalnya 4,1 ya dikasih 4 aja. Kalau 3,9 ya kasih 4. Prinsipnya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke. Siapa nih? Aman? Bukan. Topper, Pak. Oh ya, Per. Gimana, Per? Saya mau bertanya, Pak, kenapa sungai tambahan itu nggak dijadikan sungai namanya jadi sungai ketiga aja, Pak? Gitu, Pak. Oh, bagus. Iya, Pak. Terima kasih. Kira-kira ada yang bisa bantu jawab? Biar kalian aktif itu, meskipun Zoom tuh yang aktif. Saya, Pak. Ya, siapa? Jerry, Pak. Oh ya, Jer. Bisa Itu, Pak. Topper? Tidak dijadikan sebagai sungai ketiga karena saat inventarisasi sebelumnya nomor 3 itu sudah diambil oleh lintasan kereta api. Oke. Jadi dia diberi kode nomor lain. Oke. Betul sekali. Itu salah satu alasannya apa ya? Karena sudah dipakai tadi ya nomornya. Yang kedua ini administrasi itu sebaiknya jangan banyak perubahan. Kalau tambahan oke, tapi kalau perubahan sebaiknya dihindarkan. Contoh kayak gini, ini yang kepikir di saya kok agak nggak enak ya. Teman kalian kan ada yang sudah, 2 angka itu ya, 2 huruf itu ya, DO ya, 2 orang. Ya, 2 orang ya. Itu NIM kalian nggak berubah kan jadinya? Nggak menggantikan nomor yang kosong itu kan? Contohnya seperti itu. Karena apa? Administrasinya nanti jadi akan sangat ribet kalau administrasi nomor-nomor itu berubah-berubah itu. Kalau ditambahi oke lah. Misalnya ada contoh nih mahasiswa baru gitu dari Timor Leste misalnya, mahasiswa internasional. Nah, itu NIM-nya nanti dia akan tambah sendiri aja. Ada kode tertentu misalnya seperti itu. Bukan menggantikan yang sudah kosong tadi atau nyisip di antaranya itu. Prinsipnya seperti itu kalau administrasi itu. Karena ini kan nomor-nomor ini terkait dengan administrasi ya. Jadi solusinya ini tadi diikutkan urutannya pada urutan jembatan sebelumnya. Hanya saja terus kita tambahkan nomor tambahan itu. Oke, Per, jelas ya kira-kira? Ya, Pak, jelas, Pak. Oke, next saya lanjutkan. Ini kalian free ya? Karena ini materinya masih cukup banyak tuh. Kalau nggak selesai
agak susah nih jelasinnya. Sampai selesai ya. Selesainya ya, nggak harus 1 jam ya. Ya Pak. Ya. Harus mau sih. Nggak boleh nggak mau. Udah lama nggak kuliah sama saya juga ya. Sekali-sekali lah, lama sedikit ini. Oke, nah ini nomor terakhir atau kode terakhir. Ini unik lagi nih. Ini masih terkait administrasi. Misalnya ada jembatan baru di sungai yang sama. Ini jangan kalian berpikir ini ada-ada aja nih. Ini beneran ada ini kayak gini. Beneran kejadian di Jawa Tengah aja setahu saya ada lebih dari 10 yang kondisi kayak gini. 10 jembatan loh. Jadi ada AB itu banyak. Apakah AB itu? AB itu kalau jembatannya ternyata kondisinya kayak gini. Ada jembatan, ini existingnya mungkin yang B ini ya, yang di bawah ini. Kok hilang? Nah, yang misalnya jembatan atau ruas jalan existingnya yang ini, yang di bawah ini. Nah, terus diputuskan ada kebijakan pembangunan jembatan baru. Ya ini nggak harus sejauh ini ya. Jarak antara jembatan lama dan baru itu nggak harus mungkin 1 kilo atau berapa ratus meter, nggak harus. Bisa aja sebelahan. Persis itu sebelahan. Banyak contohnya. Nah itu jembatan yang lama dan yang baru ini diberi tambahan nomor di belakang sini, di belakang sendiri ini. Nah terus yang A itu yang mana? Yang B yang mana? Yang A itu bukan jembatan yang lama, yang B bukan jembatan yang baru. Tapi ini, yang A itu untuk jembatan yang di lajur paling kiri. Jadi kalau kita jalan dari awal ruasnya sini, kilometer kecilnya sini, yang sebelah kiri yang mana? Yang ini kan? Meskipun ini jembatannya baru, tapi karena dia posisinya sebelah kiri dari kanan tangan kita ya, kalau kita jalan dari sini ke sini. Nah itu dia diberi kode tambahan belakangnya A. Tapi yang sebelah kanan meskipun dia jembatan lama itu diberi kode B. Jadi seperti itu. Cukup kompleks ya penomoran untuk inventarisasi ini. Yaitu tadi untuk administrasi memang cukup kompleks sih di negara kita terutama. Oke, untuk penomoran sudah selesai. Selanjutnya untuk nilai traffic. Nilai traffic ini didapatkan dari ini. Bukan dari survei lalu lintas ya, tapi ini secara visual aja ini, dilihat. Apakah di dalam atau di atas jembatan itu kendaraannya bebas melintas, longgar berarti kan. Nah kalau kondisinya bebas melintas, longgar, nggak macet, nggak ada antrian, itu kita kasih nilai 1. Tapi kalau kendaraan yang melintas di atas jembatan itu kadang jalan, kadang berhenti, kadang pelan-pelan karena ada antrian, nah itu kita kasih nilai 2. Tapi kalau lebih macet lagi, karena mungkin jembatannya sempit, nggak ada trotoarnya, jadi orang yang jalan sepeda, terus mungkin gerobak itu jalannya bareng dengan kendaraan bermotor, itu tentunya akan menghambat lalu lintas di situ. Nah itu kita kasih nilai 3. Berikutnya yang ADT ini, ADT itu Annual Average Daily Traffic atau lalu lintas harian rata-rata tahunan, itu kita dapatkan dari hasil pemeriksaan atau hasil survei pencacahan lalu lintas atau perhitungan lalu lintas. Nanti kita sampai ke sana setelah materi jembatan selesai ini. Nah itu pakai satuan mobil penumpang atau SMP. Oke, next ya. Berikutnya, pendataan jembatan. Di kode yang pertama ini bisa di zoom ya. Nah, di kolom yang pertama ini ada tipe lintasan. Sini kita diminta untuk memilih JN atau jalan,
terus ST atau selat atau teluk, kemudian S sungai, KA kereta api atau L lainnya. Jadi itu posisi jembatannya di atas apa? Jembatannya di atas sungai, di atas jalan atau flyover mungkin jembatannya, atau jembatannya di atas kereta api, di atas rel kereta api maksudnya. Atau jembatannya di atas selat atau teluk. Banyak di Indonesia sudah banyak sekarang. Ada jembatan Suramadu, jembatan Teluk Kendari dan sebagainya. Ada jembatan Merah Putih di Ambon itu juga, itu di atas Teluk Ambon itu. Karena kan kalau nggak diakomodir pakai ini ST ini, kalau ditanya ini jembatan di atas sungai apa? Enggak sungai Pak, ini di atas selat. Susah nanti jawabnya. Makanya diakomodir ada ini ST, selat atau teluk. Oke, berikutnya jumlah bentang. Di sini ada jumlah bentang. Jumlah bentang ini didapat dari ini. Ini semuanya ada di dokumen itu, cuman saya tambahi grafis seperti ini. Ngitungnya mana? Ngitungnya pakai apa jumlah bentang itu? Jadi kita definisikan dulu ya. Bentang dalam jembatan itu adalah segmen atau bagian jembatan yang melayang. Itu yang pertama. Atau segmen atau bagian jembatan yang berada di antara abutmen dan pilar atau di antara pilar dan pilar. Contohnya seperti ini. Yang gambar pertama ini. Yang dimaksud bentang tuh yang ini. Ini ada 1 bentang, 2 bentang. Jadi bagian atau segmen jembatan yang melayang, ini kan melayang ya. Maksudnya dia nggak ada support lagi di antaranya ini. Atau bagian jembatan di antara abutmen dan pilar. Masih ingat ya, ini abutmen, ini pilar. Kebetulan ini hanya 2 bentang, jadi nggak ada bentang yang di antara pilar dan pilar. Tapi nantinya ada yang seperti itu. Nah, itu yang dinamakan bentang. Atau yang seperti ini, misalnya ini jembatannya Pelengkung. Ini jembatan yang zaman-zaman Belanda itu banyak seperti ini. Ini yang dihitung bentangnya mana? Yang ini 1, 2, 3. Bagian ini, segmen-segmen ini yang disebut bentang. Oke, next ya. Sekarang masuk ke panjang total jembatan. Ini ada panjang total dalam meter. Nah, panjang total jembatan ini adalah ukuran panjang dari siar muai satu ke siar muai yang lain pada kepala jembatan. Dan dia dicatat dengan toleransi 0,1 meter. Diukur sepanjang as jembatan. Jadi gini, panjang total jembatan itu dari siar muai 1 atau siar muai pada atau expansion joint pada abutmen pertama sampai pada siar muai atau expansion joint pada abutmen kedua. Itu yang dinamakan panjang total jembatan. Ngukurnya dari situ. Toleransinya berapa? 0,1 meter. Atau sampai 10 meter. 10 cm. Nah, untuk yang jembatan model seperti ini, pelengkung ini, panjangnya diukur dari ujung lengkungan awal sampai ujung lengkungan akhir. Seperti ini. Ini ada semua di pedoman. Nah, tapi untuk jembatan pelengkung yang model seperti ini, yang di bawah ini, panjang jembatannya diukur dari ini. Ini kan sudah timbunan nih. Nah, ini pasangan batunya mulai sini mungkin sampai di sini. Nah, ini panjangnya total segini. Mungkin saja bentangnya cuman kecil, 2 meter atau 3 meter. Tapi panjang jembatannya bisa jadi 50 meter. Memang konstruksi jembatan pelengkung seperti ini harus dia depend on kekokohannya, bergantung pada kekokohan, kekuatan pasangan batunya ini. Oke ya, jelas ya, panjang total jembatan seperti ini gambarannya. Berikutnya jumlah gelagar. Nah, jumlah gelagar itu dihitung seperti ini. Dari cross section jembatan atau potongan melintang jembatan kita bisa lihat
ada berapa gelagar di situ. Nah, ini ada tanda bintangnya, syarat ketentuan berlaku. Hanya berlaku pada jembatan yang ada gelagarnya. Kalau nggak ada gelagarnya tentunya nggak perlu kita isi jumlah gelagarnya berapa. Oke, next, sudut derajat. Di sini yang di pojok atas ini ada sudut derajat. Nah, sudut derajat ini hitungannya gimana, inputnya gimana? Ini terjadi pada jembatan yang antara as jalannya dengan garis tengah jembatannya ini tidak sejajar atau tidak tegak lurus persis. Kondisi normal itu biasanya kayak gini, yang garis hijau ini. Ini nyebutnya garis tegak lurus terhadap as jalan. Garis tegak lurus as jalan. Ini yang kondisi normal. Tapi kadangkala karena suatu kondisi jembatannya jadi miring seperti ini, skew. Istilahnya skew. Nah, ini perlu dihitung sudutnya. Nah, yang dihitung yang mana sudutnya? Antara garis tegak lurus as jalan ini as jalan ya, yang merah ini as jalan. Terus ini ada garis tegak lurus as jalan terhadap derajat as melintang jembatan. Jadi ini as melintang jembatannya ini. Yang biru ini. Yang biru ini, yang hijau ini, yang ini. Garis tegak lurus. Ini diukur sudutnya. Sekarang kalau mau gampang sih bisa pakai itu tadi. Drone kita taruh di atas jembatan itu, terus kita potret. Tentunya kameranya menghadap ke bawah, orto. Terus baru kita ukur. Atau pakai ini Google Map, kan ketahuan tuh dari atas. Atau Google Earth, bisa kita ukur. Atau kalau mau di lapangan pakai meteran. Di atas jembatan itu pakai meteran, kita bentuk sudut-sudut seperti ini, baru kita ukur berapa derajat kemiringannya. Untuk yang posisi seperti ini sudutnya positif. Tapi kalau yang nantinya ke arah sini atau miring ke sini jembatannya, itu masuknya sudutnya negatif. Aturannya seperti itu. Oke, next. Nah, ini gambarannya jembatan yang skew tadi, yang miring tadi. Ini ada beneran banyak. Tapi kalau yang rangkai ini saya baru tahu, ternyata ada juga. Oke. Next ya. Berikutnya kita masuk ke data teknis jembatan. Yang pertama ini nomor bentang. Oke. Nomor bentang ini di posisinya di sini sebelah kiri ini, kolom ini nomor bentang. Nah, ini menunjukkan nomor urut bentang dari awal pemeriksaan. Jadi kalau kita jalan dari sini posisinya kilometer kecil. Nah, ini yang pertama ini bentang ini diberi nomor bentang 1, bentang 2 dan seterusnya seperti ini, bentang 1, 2, 3. Misalnya jembatannya ada 3 seperti misalnya bentang jembatannya ada 3 seperti ini, ya berarti pada nomor bentang ini kita beri nomor 1, 2, 3. Terus panjangnya berapa? Misalnya di jembatan tadi bentangnya masing-masing 15 meteran. Berarti panjang bentang ini kita beri nilai 15, 15, 15. Oke, seperti itu. Berikutnya lebar lantai kendaraan. Lebar lantai kendaraan ini juga diukur per bentang. Bisa jadi bentang 1 dengan bentang 2 itu beda, dengan bentang 3 beda. Tapi itu jarang ya, jarang kita temui. Tapi kalau memang kondisinya seperti itu, karena di sini ditulis sampai dengan toleransi 0,1 meter terdekat.
Nah, misalnya ada perbedaan lebar, misalnya yang bentang 1 7,00. Bentang 2 kita ukur 7,2. Nah, kita berarti harus menuliskan apa adanya. Kebetulan ini sama semua ya, 777. Kalau kondisi tadi setelah diukur ada beda lebih dari 0,1 meter atau lebih dari 10 cm, ya berarti harus kita tuliskan apa adanya di sini. Berikutnya lebar trotoar. Oh ya, maaf, sebelumnya lebar lantai kendaraan itu diukur dari mana? Dari tepi trotoar atau antar trotoar. Jadi tepi dalam-dalam dari kedua trotoar kanan kiri ini itu yang masuk dalam lebar lantai kendaraan. Trotoar nggak dihitung ya. Oke. Berikutnya lebar trotoar. Lebar trotoar ini dihitung dari lebar trotoar 1 dan lebar trotoar 2. Dijumlahkan. Jadi ngitungnya bukan 1. Misalnya ini ada 1 meter, 1 meter. Isinya bukan di sini lebar trotoar 1, bukan. Tapi jumlah dari kedua trotoar ini. Jumlah dari lebar kedua trotoar. Makanya di sini ditulis 2. Karena ini trotoar 1 1 meter, trotoar 2 2 meter. 1 meter. Nah, ini juga diukur dengan toleransi sampai 0,1 meter terdekat. Jadi kalau misalnya di sini 1,00 meter, di sini 1,2 meter, ya nggak boleh ditulis satu-satu. Ini harus sudah masuk hitungan 1,2. Oke, next, berikutnya tinggi ruang bebas. Pada suatu kondisi tertentu, jembatan itu ada kayak portalnya gitu. Ini umumnya pada jembatan rangka baja atau jembatan rangka beton juga ada. Jembatan pelengkung mungkin juga ada seperti ini. Jadi ada kayak portal di atas ini. Nah, itu ada tinggi ruang bebasnya atau freeboardnya itu berapa diukur. Misalnya di sini 5,1 meter. Maka di sini kita tuliskan juga tinggi ruang bebasnya 5,1. Nah, ini juga dihitung per bentang. Kalau pada suatu bentang ternyata dia nggak ada portal di atasnya, ya di sini kita kasih nilai strip aja. Nggak usah dikasih angka karena tidak terbatas kan, sampai tinggi ruang bebasnya sampai langit terdekat misalnya, itu nggak perlu kita kasih nilai di sini. Oke, ini jelas ya. Ini berlaku juga misalnya kalau sebelum jembatan itu ada portal misalnya, itu kita tuliskan aja pada bentang pertama tapi mungkin. Oke, next. Kita masuk ke struktur utama bangunan atas.